Para kaum produser, kembali lagi bersama saya Om Bos yang tak lain dan tak bukan mau ngedongeng film. Jika kemarin kita review film menegangkan, kali ini kita mereview film menyenangkan, The Emoji Movie, sebuah film animasi komedi yang disutradarai oleh Tony Lowndes dan ditulis oleh Lowndes, Evie Siegel, dan Mayer White. Seperti apa keseruannya? Langsung saja. Kaki ini puyut canggah waring udah kesibur kedebuk posok. Welcome to Wedus 75, channel review film dijual terpisah. Every time. The Christmas my first day on the phone. Oh boy. Di awal scene, kita diperlihatkan dengan siswa sekolah menengah yang sedang atak-utuk di halaman sekolah. Mereka semua sedang berfokus dengan handphonenya. Ada yang SMS-an, ada yang nonton Wedus 75, dan ada yang nonton Dewasa 75. Diperkenalkan juga seorang anak laki-laki bernama Alec bersama temannya. Mereka sedang berbincang hangat tentang cewek idaman Alec. Selang beberapa saat, scene berpindah ke ruang kelas dan berpindah ke dunia smartphone milik Alec. Di dalam smartphone terdapat kota yang bernama Textopolis yang dihuni oleh para emoji-emoji. Dan setiap emoji selalu berekspresi yang sama seperti yang telah dirancang pada handphone. Di dalam Textopolis juga ada emoji yang bernama Gen, yang mana dia adalah emoji cuek atau kebut atau malas. Tetapi Gen memiliki sebuah kelainan yang mana dia memiliki banyak ekspresi yang membuat dia tidak menjadi dirinya sendiri. Di hari itu, Gen akan ditetapkan menjadi emoji resmi, yang mana kedua orang tuanya yaitu Mel dan Mary sebenarnya kurang yakin akan hal itu. Berpindah latar, Gen pergi ke stasiun tempat ia akan bekerja. Di sana ia bertemu dengan Smiler, si emoji yang selalu tersenyum di setiap waktu dan keadaan dan kondisi. Smiler merupakan bos besar Textopolis yang merupakan emoji asli. Di dalam stasiun itu juga terdapat banyak emoji populer seperti emoji ibis, First Talk, dan Pop. Entah kenapa beberapa orang menganggap emoji coklat manis Pop ini sangat populer. Lanjut, semua emoji berada di dalam kubus-kubus tempat untuk dipindai dan dikirim ke handphone Alec. Sementara itu, di dunia nyata, Alec mendapatkan SMS dari ceweknya yang bernama Eddie. Alec ingin mengirim emoji kepada Eddie, jadi dia mulai memilih setiap emoji pup dan pilihannya jatuh kepada Gen. Namun sayangnya, saat dipindai, Gen merasa panik karena itu pertama kalinya Gen bekerja. Dan karena ulah kepanikannya Gen itu, Alec jadi mengirimkan emoji yang aneh pada Eddie. Gen kemudian melompat keluar dari kubus dan merusak kubus-kubus yang lain dalam stasiun itu. Dan Gen pun dicap jadi emoji malfungsi yang tidak bisa menetap pada satu hati. Maksud saya satu ekspresi. Malam harinya, Gen duduk termenung dan merasa bersedih hati atas apa yang ia lakukan. Lalu ia dipanggil ke ruangan Smiler yang memberitahu Gen karena kecelakaan ini dia mengalami kerusakan dan harus dihapus untuk mencegah kesalahan-kesalahan lain pada handphone. Akan tetapi, Gen tidak setuju untuk dihapus, sehingga ia pun mencoba kabur dari sana. Sayangnya, Smiler tidak membiarkan itu begitu saja. Smiler lalu mengirim robot IP-nya untuk memburu Gen, namun Gen berlari ke ruang tunggu emoji yang populer. Robot IP pun mengejar dan mulai menyebabkan kekacauan-kekacauan di sana. Sampai-sampai ada yang terhapus salah satu, tapi bukan kenangan-kenangan indah, melainkan emoji yang populer di sana. Lanjut, Gen pun bertemu dan dibantu oleh emoji populer yaitu High Five yang biasa digunakan untuk menyapa. High Five lalu membawa Gen ke ruang tersembunyi yaitu Loser Lounge, yang mana merupakan tempat berkumpulnya emoji-emoji yang tidak populer. Kemudian Gen pun curhat pada High Five kalau sebenarnya dia adalah emoji malfungsi yang punya banyak wajah. Mendengar hal itu, High Five dan yang lainnya pun terkejut-kejut. Setelah berbincang beberapa saat, kemudian High Five mengusulkan untuk mencari seorang peretas atau hacker. Mereka membutuhkan hacker tersebut untuk memprogram ulang Gen agar bisa menjadi emoji yang biasa, sehingga dia tidak akan dimusnahkan dari handphone. Lalu keduanya menyelinap keluar ruang tunggu sehingga robot IP tidak bisa melihatnya. Mereka pun melarikan diri dari kenyataan, keluar dari kota Textopolis menuju kota Wallpaper, tempat aplikasi-aplikasi handphone berjalan. Di lain latar, Mel dan Mary mulai menyadari kalau anak mereka, Gen, hilang. Sayangnya, salah satu robot IP yang melihat mereka pergi terlihat juga oleh Smiler lewat kamera pengintainya. Lalu Smiler menyuruh lebih banyak robot IP untuk mencari Gen ke seluruh kota. Kembali ke latar Gen dan High Five,
Sekarang mereka menjelajahi aplikasi-aplikasi lain di handphone seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Bayangkan kalau kalian yang jadi Gen, pasti kalian langsung ke aplikasi X. Lanjut, mereka pun mencapai ke aplikasi pembajakan, yaitu tempat mereka berharap menemukan hacker yang bernama Jailbreak. Di dalam aplikasi ini banyak virus-virus jahat dan spam iklan. Lalu keduanya pun bertemu dengan Jailbreak yang tampak tidak tertarik untuk membantu mereka. Sampai akhirnya Jailbreak melihat ada yang salah dengan ekspresi wajah Gen. Entah siapa yang ngundang, tiba-tiba robot IP-nya Smiler datang untuk memburu Gen dan mulai membuat masalah dengan menghapus beberapa virus di sana. Jailbreak kemudian memutuskan untuk mereka pergi ke aplikasi Dropbox. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri. Mereka melewati banyak aplikasi-aplikasi yang salah satunya adalah aplikasi game Candy Crush. Di sana, Gen terjebak dalam permainan yang mengharuskan High Five dan Jailbreak untuk bermain mencocokkan permen yang sama. What are we gonna do? Mereka pun berusaha untuk mengeluarkan Gen, namun ternyata tindakan mereka dalam game itu menyebabkan suara mereka terdengar di dunia nyata. Pas banget pada saat itu, Alex akan mengajak Eddie ke pesta dansa. Oh, hi Nikki. Karena kejadian itu juga membuat Alex terlihat konyol di depan mata Eddie, dan Eddie pun pergi dengan cueknya. Seperti apa kelanjutan dongengnya? Apakah Eddie akan mengiyakan ajakan pesta dansa Alex, atau akan muncul robot yang merestart ulang semuanya? Dan bagaimana nasib Gen yang memiliki banyak wajah seperti dia? Tonton terus di part selanjutnya.